Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA dalam moda daring ya. Kali ini kita akan lanjutkan saja untuk membahas tentang bab berikutnya, yaitu tentang bab 4 ya. Jadi masih kita bicara, jadi kalau minggu lalu Bapak sudah memberikan tugas, nah sekarang Bapak akan jelaskan ya materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu suhu dan perubahannya. Nah, sebelum kita akan melihat tentang bagaimana sih cara mengetahui suhu suatu benda ya. Nah, sebelumnya kalian masih ingat apa sih yang dimaksud dengan suhu? Jadi mungkin Bapak sudah memberikan tugas pada minggu lalu ya. Jadi sekedar mengingat kembali, yang dimaksud dengan suhu itu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda ya. Suhu itu beda dengan panas, ingat ya. Lalu kamu ketahui bahwa kalau panas itu adalah kalor atau dia adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu itu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Nah, bagaimanakah kita mengetahui suhu suatu benda ya? Kita lakukan percobaannya. Misalnya kita memiliki 3 ember, ya kita taruh di lantai atau di meja ya. Celupkan tangan kamu ke ember berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Jadi tangan kanan di air hangat dan tangan kiri berisi air es. Rasakan kedua tangan tersebut. Nah, kemudian setelah itu celupkan kedua tangan kamu ke air yang biasa atau air yang dikeluarkan dari keran ya. Nah, ulangi kegiatan 2 dan 3 dan dilakukan oleh temanmu yang lain. Nah, bagaimanakah hasil penginderaan atau panca indera kita ketika kita mencelupkan ke tangan kanan dan tangan kiri? Jadi jika suatu benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu ya. Jadi ketika kita celupkan itu ke benda yang sama, yaitu air dingin atau air biasa, ternyata tangan yang keluar dari air hangat itu akan terasa dingin, dan tangan yang keluar dari air panas, air es itu akan terasa hangat. Nah, ini membuktikan apakah indera perasaan kamu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas. Padahal faktanya tadi tangan kita itu keduanya itu dicelupkan ke air yang berbeda. Nah ini, jadi kita memiliki air panas di tangan kanan, kemudian tangan kiri es. Setelah itu keduanya dimasukkan ke air keran. Apa yang terjadi? Ternyata air yang keluar dari es terasa hangat ketika dicelupkan ke air keran, dan tangan yang keluar dari air panas akan terasa dingin ketika dia masuk ke air keran. Jadi ini membuktikan bahwa ternyata perasaan manusia itu suhu itu atau mengukur suhu itu dengan tepat. Jadi sekali lagi, suhu itu adalah tingkat derajat panas suatu benda ya. Nah, benda yang panas itu memiliki derajat yang lebih tinggi dengan benda yang dingin. Jadi hasil kegiatan kamu tadi menunjukkan bahwa indera perasa memang tidak bisa kita dapat untuk merasakan tingkat panas benda ya. Jadi akan tetapi indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang anal. Jadi indera itu bisa merasakan panas, dingin ya, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa dingin, seberapa panas gitu ya. Nah, benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi suhu benda diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran secara kualitatif
dan tidak dapat dipakai sebagai acuan. Jadi suhu harus diukur secara kuantitatif dengan angka, yaitu dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Ya. Nah, kita aja dengan jenis di termometer ya. Termometer itu ada nomor A, termometer zat cair ya. Nah, termometer zat cair namanya aja termometer zat cair, ini dia menggunakan zat cair sebagai pengisi termometer. Ya, dari gambar lihat bahwa bagian-bagian termometer zat cair ini ada namanya pipa kapiler. Kemudian di sampingnya ada skala suhu. Kemudian ada yang berwarna merah, ini adalah zat cair ya. Nah, suhu itu akan meningkat, permukaan cairnya akan naik jika zat cair itu mengalami pemuaian atau memuai dan menyusut ya, atau sebaliknya. Dan tempat air zat cair berkumpul ini namanya adalah reservoir ya. Ini adalah bagian daripada termometer zat cair ya. Nah, lalu zat cair apakah yang digunakan sebagai pengisi zat cair, sebagai pengisi termometer? Nah, kita lihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan zat cair tersebut ya. Beberapa termometer yang menggunakan cair akan dibahas berikutnya ya. Yaitu yang biasa digunakan untuk mengisi termometer itu ada dua ya, yaitu alkohol dan raksa. Kemudian termometer laboratorium bentuk panjang dengan skala min 10 sampai 110 menggunakan raksa. Kemudian yang kedua termometer suhu badan. Jadi termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia ya. Skalanya yaitu adalah berkisar antara 35 derajat Celcius sampai 42. Dan bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukurannya lebih teliti. Akibatnya raksa tidak segera turun ketika suhunya naik gitu ya. Ini adalah gambar termometer laboratorium, termometer badan, dan ini termometer laboratorium yang sering kita gunakan untuk praktikum di lab ya. Kemudian nomor B adalah termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dilekatkan menjadi satu ya. Nah, ini bimetal itu adalah dua jenis logam yang memiliki koefisien memuai yang berbeda-beda. Ini namanya bimetal. Bimetal itu bisa melengkung, bisa ya lurus gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan dia bisa melengkung dan lurus itulah akibat perubahan suhu. Jadi akibat logam itu memuai. Jadi salah satu memuai lebih panjang dibanding dengan yang lain ya. Jadi sifat bimetal ini yang digunakan untuk membuat termometer logam ya. Nah, ini biasanya dipasang di alat tangki ya, untuk mengukur suhu. Ketika misalnya tangki itu mengalami perubahan suhu. Nah, perubahan suhu yang terjadi pada proses fermentasi misalnya, pada proses pembuatan tape. Nah, bakteri yang mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida, proses fermentasi ini akan terjadinya perubahan suhu. Suhu terbaik untuk melakukan proses fermentasi adalah 35 sampai 40 derajat. Ini proses pembuatan tape ya. Kemudian yang nomor C adalah termometer kristal zat cair ya, yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Nah, ini kemas dalam bentuk plastik tipis, digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium dan sebagainya ya. Nah, binatang yang hidup di daerah dingin ya, umumnya itu berbulu tebal. Bulu yang tebal itu digunakan untuk menjaga suhu tubuh. Unta mempunyai bunuk yang berfungsi untuk menyimpan air ya. Ini umumnya ini ya. Sehingga walaupun dia berhari-hari dia tidak minum ya, masih kuat, dia bisa menjaga suhu tubuhnya supaya tidak panas ya. Kemudian jenis tanaman di pantai berbeda dengan jenis tanaman di gunung karena suhu di pantai lebih tinggi daripada suhu di puncak gunung. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun ya, suhu bumi adalah naik sekitar kurang lebih 2 derajat ya. Kenaikan ini banyak menyebabkan masalah pada lingkungan seperti perubahan iklim ya, cuaca ekstrim dan pemanasan global.
Kemudian kita akan lihat sekarang ya, skala suhu. Beberapa suhu tubuh manusia yang sehat ya, kamu akan dapat mengukurnya ya, yaitu kisarannya tubuh sehat itu adalah 37 derajat Celcius. Huruf C itu kependekan dari kata Celsius. Jadi salah satu contoh skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala yang misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, bagaimanakah cara kita membuat skala suhu pada termometer? Lakukan kegiatan berikut. Membuat skala pada termometer saja ini. Apa yang harus disiapkannya? Jadi sebelum kita memiliki skala dalam termometer, ini ada beberapa percobaan yang perlu kita lakukan ya. Pertama, termometer raksa atau alkohol yang belum diberi skala suhu, kita siapkan dulu. Kemudian yang kedua, bejana A berisi es yang sedang berlebur, bejana B berisi air yang sedang mendidih. Kemudian yang keempat, pemanas spiritus, yang kelima spidol atau yang berwarna air. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi, celupkan termometer dalam bejana A yang berisi es yang sedang melebur. Kemudian, tunggu beberapa saat setelah raksa dalam pipa termometer berhenti turun, tandai letak permukaan raksa dalam pipa dengan spidol. Tempat itu dinamakan titik tetap bawah. Jadi, ketika kita memasukkan termometer ke dalam es, maka raksa akan turun dan sampai berhenti. Di sana isi dengan spidol. Itu namanya titik tetap bawah. Beri angka sesukamu, misalnya 10. Kemudian panaskan air dalam bejana B dengan pemanas spiritus sampai air dalam bejana itu mendidih. Celupkan termometer itu ke dalam air mendidih. Kita lihat, maka raksa itu akan bergerak naik ya, akibat memuai ya. Kemudian tandai pipa itu dengan spidol. Itu dinamakan titik tetap atas. Beri angka sesuai dengan seleramu, misalnya 50. Nah, ukurlah jarak titik bawah dan titik atas. Bagi jarak tersebut dalam bagian yang sama. Anggap jarak bagian itu skala yang kamu buat ya. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membuat skala termometer yang kamu belum berisi skala. Nah, beberapa suhu di bawah ini, suhu teratas dan skala terbawah ini, cobalah kamu buat perbandingan skala. Gunakanlah termometer skalamu Celsius itu mengukur suhu air biasa dan suhu air hangat. Kemudian ukur air panas dengan termometermu, prediksi hasilnya diukur dengan skala Celsius. Uji kemudian ya. Nah, kegiatan yang kamu lakukan tadi itu adalah untuk menentukan skala pada termometer dengan cara demikian. Cara yang lain itu juga bisa digunakan untuk membuat skala Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur serta Kelvin ya. Dan skala suhu itu dalam SI itu adalah, ingat, skalanya adalah Kelvin ya. Menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Jadi pada saat 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan skala ini adalah angka dan titik bawah dan titik atas pada termometer tersebut ya. Nah, ini adalah skalanya ya. Celsius memiliki titik tetap bawah 0, titik tetap atasnya adalah 100. Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32, atasnya 212. Reaumur, titik bawahnya 0, atasnya 80. Kelvin, titik tetap bawahnya 273, atasnya 373. Titik tetap atas, titik tetap bawah. Titik tetap bawah dan titik tetap atas ini ada beberapa skala suhu. Rentang skala suhu Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ini adalah sebanyak 100, kemudian 212 kurangi 32 sama 80, 373 sampai 273 itu adalah 100. Jadi 100 itu Celsius, jumlah skalanya adalah 100. Sedangkan Fahrenheit adalah 212 kurangi 32 adalah 180. Kemudian Reaumur adalah 80, Kelvin adalah 373 dikurangi 273 adalah 100. Nih, sehingga kalau kita bandingkan C berbanding R berbanding F dan K adalah 100 banding 80, 180 dan 100. Jika sama-sama dibagi 20 maka 5 banding 4 banding 9 banding 5. Dengan memperhatikan titik bawah tadi yang mulai dari 0, kita semua perbandingan angka suhunya adalah T berbanding R
F min 32 ini sama dengan T pada suhu K min 2 dikali 3 sama dengan 5 banding 4 banding 5 banding 9 banding 5 ya. Nah, perbandingan di atas ini dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh misalnya antara Celsius dan Fahrenheit misalnya ya. Jadi untuk Celsius dan Fahrenheit ini skala Celsius Fahrenheit itu sama dengan 9/5 dikalikan dengan suhu Celsius ditambah 32. Nah, ini untuk yang cara yang sama ini juga digunakan untuk Reaumur dan Fahrenheit ya. Sebagai contoh misalnya begini, 45 derajat Celsius sama dengan berapa Fahrenheit? Ini sama dengan 95 kali TC suhu Celsius. Celsiusnya kan 45, jadi 9/45. Jadi 9/5 kali 45 ditambah 32. Ini sama-sama bagi 5, ini 9. Nah, hasilnya adalah 81 tambah 32 ya. Hasilnya adalah 113 derajat Fahrenheit. Kemudian tentukanlah 25 derajat Celsius sama dengan berapa Reaumur. Jadi Celsius sama dengan 4, Reaumur sama dengan 4/5 derajat Celsius atau 4/5 kali 25. Sama-sama bagi 5, ini 5, 4 kali 5, 20. Ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk yang lain ya, untuk Kelvin ya. Jadi 78 derajat Celsius sama dengan berapa Kelvin? Itu 78 ditambah 273, hasilnya adalah 351. Derajat Celsius pertama kali diperkenalkan oleh Andreas Celsius, salah satu ahli astronomi yang berasal dari Swedia pada tahun 1742. Awalnya 0 derajat Celsius merupakan suhu air mendidih dan 100 derajat adalah suhu saat air membeku. Nah, ini silakan anak-anak ubah ya. Silakan anak-anak ini buat PR-nya ya. Jadi kalau kalian ingin membuat, silakan buat ini. Kemudian jawab ini pertanyaannya. Caranya kalian tinggal pada saat videonya itu kita klik stop gitu ya, catat soalnya, kemudian kita lanjutkan lagi gitu ya. Nah, lalu apa sih akibat adanya perubahan suhu ya? Nah, suhu itu akan menyebabkan perubahan ya. Yang pertama adalah terjadinya pemuaian zat padat ya. Jadi jika suatu benda itu mengalami perubahan suhu ya, bisa naik atau menurun, ternyata akan berakibat pertama adalah adanya pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian, gejalanya memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya pada saat kita menuangkan air panas dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak atau pecah. Nah, ini adalah diakibatkan karena pemuaian tidak merata pada gelas itu. Kemudian pemuaian untuk zat padat ini ya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Jadi adakah pengaruh jenis logam terhadap panjang pemuaian? Nah, kemudian kita lihat apa yang harus kita siapkan alatnya. Itu yang pertama adalah Masten Broek dan batang yang diuji. Yang kedua adalah pemanas spiritus. Nah, ini adalah alat Masten Broek. Namanya Masten Broek, digunakan untuk mengetahui pemuaian zat. Jadi di sini ada 3 jenis batang logam ya, yang berbeda-beda. Kemudian di bawahnya dipasang pemanas spiritus. Ini sudah skrup pengatur, dan ini adalah jarum penunjuknya. Nah, ketika lampu spiritus ini dihidupkan ya, ini menyebabkan batang ini panas. Nah, batang panas ini ya akan menyebabkan batang itu akan bertambah panjang, menekan jarum di depan ini sehingga dia bergerak naik ya. Dan silakan amati
apakah sama naiknya jarum tersebut ke tiga jenis logam tersebut? Diskusikan ya, jarum-jarum menunjukkan skala yang sama, 0, bagaimana suhu dan panjang batang itu mula-mula. Setelah pemanasan berlangsung, apakah terjadi pada jarum menunjuk? Apakah dia diam? Apakah dia bergerak? Kalau dia bergerak, apa yang menyebabkan? Kalau diam, apa yang menyebabkan? Nah, ternyata kalau kita lakukan dengan baik, jarum ini akan bergerak naik. Ini karena apa? Karena batang tersebut memuai itu artinya dia bertambah panjang, sehingga menekan daripada jarum ini untuk bergerak naik. Nah, ini adalah salah satu contoh ya akibat pemuaian ya. Sebuah rel kereta api ternyata bengkok ya. Ini dia disebabkan karena apa? Karena rel itu kena panas setiap hari, sehingga dia melengkung ya, karena relnya tidak diberikan ruang ya, sehingga akibatnya dia melengkung seperti ini. Nah, kemudian penggunaan matematik ya. Untuk pemuaian panjang ini sama dengan pertamaan panjang per panjang mula-mula kali kenaikan suhu. Jika dalam bentuk lambang, koefisien muai panjang itu disimbolkan dengan alfa. Ini sama dengan delta L, L0 kali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. LT min L0. Alfa ini sama dengan LT min L0 kali L0 kali delta T. Maka panjang benda pemuaian dapat dibuat menjadi dengan L sama dengan L0 ditambah L0 alfa delta T. Sehingga rumus akhirnya akan menjadi alfa L0 dikali dengan 1 plus alfa 0 delta T ya, seperti ini. Nih, jadi L nya itu sama dengan L0 plus L0 kali alfa kali delta T ya. Atau kalau kita keluarkan L0 nya ya, ini menjadi 1. Jadi L0 alfa delta T. Nah, saya contoh ya. Sebuah panjang aluminium mula-mula suhunya 30 dan panjang batangnya 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi apa yang diketahui dalam soal itu? Jadi yang diketahui dalam soal itu adalah suhu awal 30, panjang awal 100, koefisien muai panjang alfa 0,0025 per derajat Celcius. Apa masalahnya? Ini menentukan panjang pada saat 80. Bagaimana caranya? Gunakan persamaan pemuaian, yaitu L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. 100 ditambah 100 kali 0,25 kali 50 sama dengan 100,125 cm. Jadi panjang aluminium pada suhu 80 adalah 100,125 cm. Kemudian lanjut dengan pemuaian luas dan volume saat padat ya. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, maka pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan muai luas. Pemanasan plat misalnya ya, plat logam ya. Nah, untuk merayakan terjadinya pemuaian luas, maka koefisien muainya adalah sebesar 2 kali koefisien muai panjang ya. Berdasarkan data dalam pelajaran 7.1, maka lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,00022 per derajat Celcius. Bagaimana pemuaian yang dialami oleh kelereng? Jika sebuah benda yang dipanaskan, benda yang berdimensi 3 ya, atau berbentuk bangun ruang, memiliki panjang, lebar, dan tinggi, maka dia akan mengalami muai ruang atau sering disebut dengan mengalami muai volume. Pemuaian ruang itu memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Jadi koefisien muainya itu 3 kali koefisien muai panjang.
Misalnya walet baja jika dipanaskan memuai koefisien muainya sebesar 0,033 derajat Celcius. Nah, pernah kamu menjumpai daun pintu tidak dapat ditutup pada bingkainya? Di kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya. Hal ini terjadi karena pemanasan daun pintu dan kaca terjadi, sehingga ketika terjadi pemuaian instan tersedia lagi rongga yang cukup ya. Nah, kemudian partikel sar padat selalu bergerak dan bergetar. Jika sar padat tambahan energi, gerakan partikel semakin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar. Jarak antara partikel makin besar, maka terjadilah pemuaian dan bertambah panjang jika dia berbentuk batang, bertambah luas jika berbentuk bidang, dan volumenya bertambah jika benda itu berbentuk bangun. Kemudian kita lihat pemuaian zat cair dan gas. Mengamati pemuaian zat cair jika dipanaskan, apa yang harus disiapkan? Itu alatnya namanya dilatometer atau labu didih, alkohol, gelas kimia, statik, klem, dan sebagainya. Masukkan air dalam labu didih hingga hampir penuh. Pasang pipa kapiler pada lubang sumber karet. Pasang sumber karet labu didih sehingga air dari labu didih itu masuk ke dalam pipa kapiler. Tandai permukaan air dalam pipa kapiler, pasang labu didih itu statik di gambar ini. Nah ini adalah gambar labu didih yang berwarna ya. Kemudian di bawahnya dipasang pemanas. Ketika dipanaskan, air ini akan mendidih, akan masuk ke dalam pipa kapiler sehingga dia bergerak naik gitu ya. Nah seperti itu. Inilah labu didih. Analisis, apa yang terjadi pada air dalam pipa kapiler setelah labu dipanaskan? Menurutmu, mengapa itu terjadi? Jadi ketika kita memanaskan air dalam labu, maka permukaan air dalam labu itu akan berubah naik. Itu disebabkan karena apa? Karena volumenya mengalami pemuaian zat. Bagaimana dengan zat padat? Zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair lebih mudah atau lebih cepat diamati dibanding dengan zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mau papan sepeda jangan terlalu keras, sesuai dengan ukuran ya. Carilah contoh gejala penguatan pemuaian zat cair dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Carilah contoh akibat pemuaian benda. Selain contoh yang sudah ditunjukkan, koefisien muai panjang zat 0,0015 derajat Celcius, itu artinya apa? Yang ketiga, apakah ada koefisien muai panjang zat yang sama nilainya? Jelaskan jawabannya. Nah ini penerapannya dalam bentuk soal-soal, silahkan kamu jawab di rumah ya. Perangkuman, jadi suhu itu menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda. Berbagai macam diameter, baik zat cair, kristal zat cair, metal, dan segalanya. Nah ini evaluasinya, silakan anak-anak catat juga untuk dikerjakan di rumah ya. Nah inilah grafik tentang koefisien muai panjang logam ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, logam apakah jenisnya ini? Ya. Perhatikanlah tabel ini. Kemudian silakan anak-anak berpikir kritis. Apa maksud dari tabel tersebut? Air misalnya, volumenya 400. Kemudian pada saat 80 menjadi 400 sekian. Nah, dari tabel ini apa yang bisa kita lihat ya, dan apa kesimpulannya. Dan demikianlah untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan para bersanti. Om Santi Santi.